Mengapa kita butuh Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran? Seperti yang dikatakan Yesus adalah agar Roh Kudus dapat bersaksi tentang siapakah Yesus sebenarnya. Dan ada satu hal yang sangat penting mengapa kita butuh Roh kebenaran, agar supaya Roh Kudus menolong kita untuk melihat siapakah kita ini sebenarnya di mata Yesus dan di mata Allah Bapa kita. Mengapa kita perlu Roh kebenaran untuk melihat siapakah kita di mata Allah dan di mata Yesus? Kita perlu menyadari bahwa selama ini gambaran diri kita sangat ditentukan oleh cara kita memandang diri kita sendiri, dan bukan ditentukan oleh cara Allah dan cara Yesus memandang diri kita. Ketika kita memandang diri kita, kita akan cenderung melihat segala kekurangan dan kelemahan kita. Kita melihat diri kita penuh dengan dosa-dosa dan kesalahan. Kita melihat diri kita penuh dengan segala macam kekurangan. Kalau kita melihat misalnya masa lalu kita menjadi orang yang penuh dengan penyesalan. Kita mengeluh, mengapa saya seperti ini? Mengapa saya terlahir seperti ini? Mengapa saya tidak seperti orang lain yang lebih baik, lebih beruntung, lebih berhasil? Dan saya merasa mereka lebih dicintai daripada saya. Mari kita coba menguji gambaran diri kita dengan menyebutkan 10 kelebihan kita dan 10 kekurangan kita. Coba tanyakan kepada diri sendiri, apa yang menjadi kelebihan saya? 10 saja. Dan apa yang menjadi kekurangan saya? 10 saja. Apa yang terjadi? Kita harus mengakui bahwa lebih mudah kita menemukan kekurangan-kekurangan kita daripada kelebihan-kelebihan, potensi-potensi yang luar biasa yang ada dalam diri kita. Bisa jadi kita menemukan banyak hal yang positif, yang baik. Akan tetapi akan muncul dari suara hati kecil kita penyangkalan atas apa yang baik yang kita tulis, yang kita sampaikan. Karena memang seperti itu, diri kita akan cenderung melawan apa yang kita katakan mengenai yang baik tentang diri kita. Diri kita, harus kita akui, suka mendakwa kita sebagai orang berdosa, sebagai orang yang kecil, sebagai orang yang hina, sebagai orang yang tidak berharga, tidak berarti. Itulah cara kita memandang diri kita. Apalagi ketika kita kemudian melihat, mendengar cara orang lain melihat kita. Terutama mereka yang sejak kecil berkata kepada kita, payah kamu ini bodoh, tidak tahu apa-apa, kamu ini lambat mengerti, percuma kamu ada di sini, kamu ini tidak berguna. Macam-macam kata-kata yang membuat hati kita menjadi semakin kecil. Karena kita dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dia lebih baik dari kamu, dia lebih cantik, dia lebih gagah, dia lebih pintar, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan sayangnya kita kemudian mengaminkan apa yang dikatakan orang mengenai diri kita. Ketika kita jatuh, ketika kita gagal, kemudian kita membenarkan, benar, memang saya ini adalah pecundang, saya ini tidak berguna, dan seterusnya. Akibatnya kita mempunyai gambaran diri yang kurang, yang negatif, yang pesimis. Dan kita melihat dengan gambaran seperti ini, begitu beratnya hidup kita, begitu susah dan penuh dengan derita. Oleh karena itulah, kita butuh Roh penghibur, Roh kebenaran yang terus-menerus berbisik dalam hati kita mengenai kebenaran. Siapakah kita ini sesungguhnya di mata Allah, di mata Yesus. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita
apapun yang engkau katakan mengenai dirimu sendiri, dan apapun yang dikatakan orang lain mengenai dirimu, ingatlah engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak kesayangan Allah. Ingatlah sabda Tuhan kepada Nabi Yeremia, rancanganku kepadamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan damai sejahtera bagimu. Kepada Nabi Yesaya Allah bersabda, sampai masa tuamu aku akan terus menggendong kamu. Roh kebenaran ini akan selalu mengingatkan kita siapakah kita ini di mata Yesus. Yesus bersabda, kamu adalah sahabatku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tinggallah dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Dan apabila kita merasa cemas dan gelisah, ingatlah bisikan Yesus bagi kita, ini aku, jangan takut, aku akan selalu bersamamu. Marilah kita berdoa, kita minta Yesus untuk mengutus Roh Kudus-Nya, membantu kita agar kita selalu menemukan kebenaran cinta Kristus bagi kita. Bahwa kita ini sungguh-sungguh berharga, sungguh-sungguh dicintai oleh Yesus Tuhan kita, dan sekaligus sahabat kita yang terkasih. Sebagaimana Yesus memandang kita dengan positif, begitu berharga dan begitu berarti di matanya, marilah kita juga memandang orang lain sebagaimana Yesus memandang kita. Dan marilah kita melihat kehadiran Yesus dalam diri sesama kita. Sehingga dengan demikian kita akan melihat bahwa kita dikelilingi oleh Yesus sendiri yang selalu melihat dan menghargai serta mencintai kita tanpa batas.